Engkau selalu memberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih-lebih firman Engkau yang disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan pada kami semuanya yang hadir di sini. Dan juga kami boleh mengingat Tuhan, bahwa satu kali kelak juga Tuhan kami percaya Engkau semuanya akan kumpulkan kami semua bersama-sama ya Tuhan. Oh Tuhan, di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, nasihat firman-Mu yang disampaikan, biarlah boleh menguatkan kami kembali. Dan kami semuanya boleh Tuhan bersuka cita di dalam Engkau. Kami tidak larut dalam duka yang mendalam. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Sekali lagi Engkau Allah yang luar biasa dan baik Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Chandra. Saya persilahkan. Shalom. Apa itu kasih Tuhan? Sebentar peti jenazah akan tutup dengan tanah. Kembali kita mendengarkan sedikit nasihat firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Rumah Masa Depan. Ya. Saudara, hidup di dunia ini ada 3 macam fase tinggal. Ya. Yang pertama yaitu waktu hidup tinggal di dunia, rumah yang biasa kita tinggal. Yang kedua, waktu mati, nah, dititipkan di sini. Ya, ini rumah sementara, saudara. Ada lagi satu, yaitu rumah yang kekal. Dan rumah yang kekal itu terbagi 2, saudara. Surga atau neraka. Ya. Rumah yang di surga yang punya Tuhan Yesus Kristus. Yang di neraka yang punya adalah iblis. Nah, saudara, Tuhan ingin setiap umat manusia ciptaannya satu kali waktu dia tinggalkan dunia ini pulang ke rumah di sorga. Iblis lain. Iblis ingin setiap umat ciptaan Tuhan ini mati masuk di neraka. Untuk apa? Disiksa di sana untuk selamanya, saudara. Nah, sekarang tinggal kita, manusia, yang harus memilih. Nah, kalau mau tinggalkan dunia ini, pulang ke surga, hanya ada satu jalan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes, ya, 14 ayat 6. Akulah jalan, kehidupan, ya, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai surga tanpa melalui aku. Ini kata Tuhan. Dan janji ini pasti dialami buat orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita ini manusia umat berdosa. Bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang suci? Hanya lewat satu jalan, yaitu tadi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya dulu juga orang berdosa. Ya. Apa tandanya orang yang berdosa itu? Satu, hatinya tidak sejahtera. Sekalipun rumahnya gede, duitnya banyak, saya dulu ngalami seperti itu. Tapi sumpah juga rumah, stres. Apalagi zaman sekarang, saya dengar banyak yang ambil jalan pintas bunuh diri. Ya pikir, kalau sudah bunuh diri itu enak, beres. Siapa bilang? Bunuh diri itu, Alkitab menulis dosa perangkat 5. Ngeri, saudaraku. Orang yang stres itu, dia pikir daripada hidup, lalu bisikan setan bilang, daripada kamu hidup sumpah, minum baygon sayang, baygon buat sayang-sayang, kan, saudara. Atau terjun dari lantai 30, jadi begedel, saudara. Ya, berapa banyak seperti hari-hari ini. Ya, hari-hari ini saya dengar banyak istimewa di negeri-negeri maju, Jepang, ya, apalagi Amerika sekarang ini yang sedang terjadi,
ya, bencana di rumahnya selebriti di mana? Los Angeles. Sampai hari ini belum ada. Ya, gara-gara apa? Gara-gara menghina Tuhan Yesus. Ya, yang namanya presenter Golden Globe itu namanya Niki kalau nggak salah. Ya, Tuhan nol. Ya. Waduh, tertawai sudah. 2 hari kemudian asap itu datang, hukuman itu datang, saudara. Ya, ngeri, saudaraku. Ya, rumah yang dibangga-banggakan begitu mewah, habis hanya sekejap mata. Ya, sudah lihat. Itulah kondisi rumah di dunia. Tapi rumah yang di sorga yang Tuhan sediakan itu hebat. Tidak bisa dibakar oleh manusia. Tidak ada celaka, musibah, malapetaka. Tidak ada lagi gempa bumi. Bebas semua. Saya akan bacakan janji Tuhan. Ya, untuk rumah di sorga. Dikatakan demikian. Ya, kemah abadi namanya. Karena 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, dikatakan karena kami tahu. Ini bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tahu mati kemana. Tapi bagi orang yang nggak percaya Tuhan, dia nggak ngerti. Makanya banyak orang takut mati. Saya ketemu berapa banyak orang yang kaya-kaya. Ada 3 yang paling ditakuti oleh manusia. Apakah itu? Yang pertama, sakit yang tidak kunjung sembuh, alias koma, belum titik. Ini menghabiskan duit banyak, saudara. Saya pernah mendoakan satu orang di ICU, aduh saja, 73 hari. Ya, dia punya keluarga 13, ini namanya KB, keluarga gede, keluarga besar. Biarpun keluarga besar, kalau namanya 73 hari koma, cekot-cekot, saudara. Apa cekot-cekot? Tubuhnya juga loro rapi, kantongnya juga cekot. Iya. Beberapa anaknya bilang, Pak Pendeta, tolong doa no. Ya, biar cepat-cepat dipanggil Tuhan, kasihan Pak. Lo tenggorokannya ini dilobangi sudah. Untuk diambil selemnya. Ya. Saya tanya sudah habis berapa? 2M. Wah, 2M dan saudara. 2 miliar. Itu duit lah. Iyalah. Masuk ke PE wayang. Ya, saudara lihat. Sehat itu mahal. Ya, mahal sekali sehat itu. Kalau sudah begitu, nggak peduli orang kaya, nggak perlu peduli orang apapun juga tidak berkuasa. Ya. Sudah ya, akhirnya meninggal. Sudah meninggal, duitnya habis banyak, utang lagi. Ya, utang tetap bayar sudah. Bukan berarti orangnya mati gratis, no, tetap bayar. Bahkan ada yang sampai jual rumah. Orang tuanya mati, anaknya tidak dibagi warisan, malah dibagi apa? Utang. Saudara lihat, ya, mahal sekali sehat ini. Ya. Banyak orang yang takut, ya. Sakit, tidak kunjung sembuh. Saudara. Ini menghabiskan banyak. Kedua, apa lagi yang ditakutkan? Jadi miskin. Ya, kalau sudah habis duit banyak itu seringkali jadi miskin. Dan yang ketiga, kematian. Ya, kematian sangat ditakuti orang. Apalagi orang yang masih kaya-kaya, hidupnya senang-senang, nuruti hawa nafsu dosa. Kalau sudah maut di depannya, takutnya luar biasa. Kenapa? Belum siap.
Mati kemana? Nggak tahu. Mudah-mudahan masuk surga. Saya beritahu surga tidak ada mudah-mudahan. Harus pasti. Amin. Tuhan Yesus memberi kepastian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Apa yang terjadi di sorga? Bagi orang percaya, Tuhan siapkan rumah yang indah. Ya, mungkin di sini saudara yang hadir, rumahnya kontrak, namanya kontraktor. Ya, 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, wah susah. Kalau kontrak itu memang susah, tapi saudara nggak usah. Ya, kecil hati. Saya dulu juga sewa, waktu saya belum punya rumah sendiri juga sewa. Setiap malam kalau pulang itu diuber kerik, saudara. Yang tuan rumahnya itu punya anjing Doberman itu. Wah, pulang rumah, pulang jualan diuber. Ini namanya mojisir. Saya sembahyang, Tuhan, tolong Tuhan. Berikan aku rumah, Tuhan. Tuhan beri rumah. Sekalipun kecil, tapi gak kontrak, saudara. Dan hari ini, Tuhan kasih yang lebih gede. Itu tidak ada artinya. Karena apa? Mati ya tak tinggal. Yang penting rumah di surga. Haleluya. Apakah setiap saudara yang hadir sudah punya rumah di surga? Ya. Saya teringat pernah satu kali saya membesuki seorang bapak. Ya, di satu rumah itu ya namanya gang tikus, saudara. Sudah gang tikus masih masuk lagi, namanya gang coak, saudara. Loh, itu yang pernah saya alami, saudara. Saudara tahu waktu saya masuk di rumahnya itu, amit-amit parfumnya. Ya, saking wangi, saudara. Ya, terpaksa saya bawa self care ini. Jadi kalau saya mau masuk, tak kasih gini. Supaya apa? Nggak muntah. Ya, kasihan bapak ini. Saya bilang, Pak, bapak di dunia miskin, nggak apa-apa. Nggak punya rumah, nggak apa-apa. Yang penting bapak punya rumah di sorga. Amin. Jangan putus asa, Pak. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada aku, Allah Bapa. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, aku sediakan rumah di surga. Sesudah itu aku datang kembali dan menjemput kamu. Di mana kamu berada, di situ aku berada. Bagi saudara yang saat ini rumahnya kontrak, ya, saudara jangan putus asa, ya. Percayalah pada Tuhan. Saya ngalami, saya dulu nggak punya apa-apa. Ya, bukan berarti ikut Tuhan langsung kaya, saudara. Ya, pasti yang penting, pasti Tuhan jamin. Karena Tuhan sudah berjanji. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Saudara lihat, ya, yang penting rumah di sorga. Seindah apapun rumah saudara di dunia, lihat di Los Angeles itu, saya lihat di YouTube itu, wah, rumahnya Mel Gibson, lalu siapa lagi, macam-macam, ya, bintang film, selebriti, nangis semua, saudara. Saudara lihat, semua rumah di dunia, rumahnya di sorga, akan kita tempati untuk selamanya. Ya, saya tawarkan kepada saudara, saya sebagai broker kerajaan sorga, ya, memang rumah di sorga itu belum bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat di dalam genangnya. Gimana? Alkitab itu tertulis semua. Kondisi rumah di sorga itu apa? Bagaimana? Itu tertulis semua. Lantainya dari emas, pintunya dari permata. Ya, saya lihat ini hebat ya, rumah di sorga ini. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit yang namanya stroke, ya, macam-macam kanker, tidak ada semua. Yang adanya sudah disitulah
Yesus. Ya. Tapi kalau saudara menghinakan lawan, cuma jaga ini, cuma jaga ini, doa, sombong merokok, itu. Secara jasmani belum. Silakan masuk. Haleluya. Sebentar kita akan akhiri. Ya, sebab itu saudaraku. Ya, biar kita semua yang hadir pada siang hari ini, saya berdoa supaya setiap saudara punya rumah di sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Jika mati, pergi mana? Nah, ini penting. Ya. Haleluya. Ya, kita doakan supaya jangan hujan dulu. Ayo, Pak David. Ayo, hamba-hamba Tuhan doakan supaya hujannya dipending dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hujan ini Tuhan. Kalau Elia bisa menghentikan hujan saat ini, kami minta Tuhan, kiranya Tuhan tahan hujan ini supaya tidak sampai hujan, bahkan sampai acara ini selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan jika mati pergi mana. Jika mati pergi mana, surga atau neraka, susah senang semua, kekal lekas pilih sekarang. Saudara, lagu ini mengatakan jika mati pergi mana, surga atau neraka. Saudara, orang yang mati di dalam Tuhan langsung dibawa malaikat menuju ke surga. Nah, ini contohnya gambarnya. Ya, ini orang yang mati dalam Tuhan. Sebelum mati, malaikat dari surga itu sudah berkemah di sekelilingnya. Begitu Tuhan yang memegang nyawa kita, oke, pulang langsung rohnya, sementara tubuhnya masih dititipkan di kembang kuning, rohnya dibawa ke surga. Di situ dia bersuka cita bersama Tuhan untuk selamanya. Namun sebaliknya yang sekarang nggak mau percaya, yaitu haknya, iya, hak asasi, haknya. Tapi satu kali waktu mati, rohnya dibawa ke neraka. Oleh siapa? Malaikat maut. Nggak bisa berubah lagi sudah. Kekal selamanya. Ya, sekarang kita harus pilih. Ya, jangan main-main dengan hidup ini loh ya. Hidup ini cuma sementara. 70 kalau kuat 80. Iya, paling banyak 100 itu paling banyak. Saya kemarin 98. Ya,
Berapa kali saya doakan ulang tahun Oma. Ya, ulang tahun 70 saya doakan. Oma, minta didoakan apa, Oma? Panjang umur. Ojo panjang umur. Umur sak ngene seloro kabeh kok tapi panjang-panjang enggak. Doakan apa? Cepat dipanggil Tuhan. Sudah siap tahu, Oma? Oh, siap saya. Buat apa tuwek-tuwek urip di dunia gak enak. Iya, susah. Sekarang ini saudara mendung ya, tapi panas yo. Loh, bukti loh sono kipas-kipas. Termasuk aku yang keringetan. Ya, saudara. Tuhan, tolong ojo udan dhisik, Tuhan. Ya, saudara lihat. Ya. Silakan masuk kalau hujannya masuk enggak apa-apa. Yuk. Ya. Haleluya. Saudara, ya. Dia minta supaya cepat dipanggil Tuhan. Kalau dia sudah siap, enggak perlu takut. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Namun sebelum kita masuk dalam doa, kita diingatkan, saudaraku. Ya. Saudara, ini saudaraku ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Lalu dihembuskan nafas, ya, sehingga hidup menjadilah manusia pertama, namanya Adam. Ya. Sesudah mati kembali menjadi tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan manusia diciptakan dari debu tanah, sesudah itu mati kembali, ya, jadi debu tanah dan rohnya kembali kepada Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara, manusia itu ya pada waktu masih muda, seperti bintang selebriti lucu cantik, saudara. Ya, itu make up-nya mahal-mahal, saudara. Seperti siapa Angelina Jolie, iya, siapa lagi yang banyak lah. Ya. Tapi pada waktu sudah tua, nggak usah mati dah. Tua aja sudah kerut semua. Apalagi mati. Ya, seperti bunga ini, saudara. Bunga ini waktu sebelum dipetik indah, baunya harum. Ya, tapi kalau sudah dipetik, apalagi beberapa hari, kita lihat mulai alum. Nah, sesudah itu dibuang, saudara. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, betul mati. Tapi dia akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Engkau sudah berbicara pada kami semua di dalam upacara penutupan peti jenazah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar peti jenazah akan ditutup dengan tanah. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, mohon Tuhan hentikan hujan ini supaya di saat kami pulang hujan ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa pulang tidak sampai kebasahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta istri sama anaknya silakan maju sini, saya doakan. Haleluya. Supaya Tuhan hiburkan, kuatkan ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat Ratna dan anaknya Tuhan, di mana saat ini Engkau sudah panggil suaminya untuk menghadap Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka Tuhan hiburkan, sekalipun suaminya sudah Kau panggil pulang. Tapi Tuhan yang menyertai mereka, yang menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh terus setia, bersukacita di dalam Kristus Yesus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.